Pak. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. iPhone 16 beroperasi dan bisa operasi di Indonesia, boleh saya sampaikan ilegal. Wah, Amerika, Indonesia kembali panas. Lagi-lagi perusahaan besar Amerika kembali melecehkan negara kita, Indonesia. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Bukan sekali dua kali Amerika melecehkan Indonesia, namun sudah sering kali mereka anggap rendah negara kita. Sebelumnya, Amerika telah lecehkan Indonesia melalui Elon Musk yang telah lecehkan Presiden ketujuh kita, Pak Jokowi. Waktu itu, Pak Jokowi sampai sengaja datang ke Amerika, ke markas besar SpaceX milik Elon Musk demi dapatkan investasi dari Tesla. Dan pada saat itu pun, Elon Musk telah berjanji akan investasi Tesla di tanah air, serta berjanji akan datang ke Indonesia pada November 2022 demi memenuhi undangan dari Pak Jokowi. When do you plan to Indonesia maybe? Hopefully in November. It will, if there was an invitation to visit in November, and I'm very appreciative and thank you for the invitation. Namun, alhasil jangankan jadi investasi, bahkan janji penuhi undangan pun untuk datang di Indonesia tidak dipenuhi. Dan ngomong-ngomong, kok Mas Elon ketemu Presiden Jokowi cuma pakai kaos oblong ya? Sedangkan saat bertemu dengan kepala negara dari negara lain rapi banget. Dan kali ini Amerika telah kembali melecehkan negara kita melalui Apple dengan produknya yaitu iPhone. Iya, saat ini iPhone sedang menjadi perbincangan panas di tanah air. Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia, Pak. Karena iPhone telah berusaha melawan negara kita. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Memang gila ini Pak iPhone ini, Pak. Memang gila ini Pak iPhone ini, Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita, Pak. Maka harapan kami diminta kepada Menteri BUMN. Bapak ini kan jaringan luar biasa, pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone, Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Namun yang luar biasa, dengan ketegasan pemerintahan kita saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, saat ini negara kita telah meng-ban atau melarang produk iPhone 16 dijual di tanah air. Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa operasi di Indonesia, artinya dia, boleh saya sampaikan, ilegal. Laporkan kepada kami, karena kami belum mengeluarkan izin. Ya, mengeluarkan izin. Karena yang tadi disampaikan bahwa mereka masih harus merealisasikan komitmen yang mereka sudah sepakati antara kami dengan mereka. Lalu sebenarnya ada apa sih ini? Apa yang terjadi dengan Amerika, dengan iPhone-nya, dan Indonesia? Oke, untuk selengkapnya akan kami ulas dalam video ini ya. Iya, perlu kami sampaikan. Hal ini bermula karena Apple telah menganaktirikan atau anggap remeh Indonesia. Masalah iPhone 16 dilarang di Indonesia bukanlah kejadian yang tiba-tiba. Hal ini telah disebabkan oleh hubungan Apple dengan Indonesia belakangan ini yang tidak baik-baik saja sejak kedatangan bos Apple ke tanah air pada April lalu. Kedatangan tim Cook ke Indonesia sampai bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pada April lalu justru tidak membuahkan komitmen yang kuat dari Apple untuk berkontribusi di tanah air. Waktu itu, Apple datang dengan membawa janji manis investasi. Namun hingga kini, investasi yang dijanjikan tersebut tidak kunjung juga datang dipenuhi Apple, yang akhirnya berujung dengan iPhone 16 dilarang dijual di Indonesia. Sejauh ini, sikap Apple terkesan seperti menganaktirikan Indonesia. Iya, jelas
Indonesia dianggap rendah karena nilai investasi yang dijanjikan jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga. Waktu Tim Cook datang ke Indonesia dan bertemu Pak Jokowi pada 17 April 2024, Apple berjanji akan investasi di Indonesia. Waktu itu Apple telah menyepakati perjanjian investasi senilai 1,6 hingga 1,7 triliun. Dan investasi itu akan digunakan untuk memenuhi sertifikat TKDN atau tingkat komponen dalam negeri 40% dengan skema inovasi, yaitu untuk membangun infrastruktur pendidikan lewat program Apple Developer Academy di beberapa wilayah Indonesia. Dan parahnya, investasi yang dijanjikan Apple angkanya sangat jauh banget dibandingkan dengan investasi di Singapura dan Vietnam. Sebagai informasi, di Vietnam Apple telah mengucurkan investasi hingga senilai berkisar 255 triliun. Dan Apple juga telah menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan di Vietnam. Sementara itu, di Singapura, Apple telah berinvestasi hingga berkisar 4 triliun rupiah. Selain nilai investasi yang kecil, Indonesia juga hingga saat ini belum punya Apple Store. Sehingga Apple terkesan melihat sebelah mata Indonesia karena hingga saat ini belum juga membuka toko resmi perangkat Apple. Padahal kehadiran Apple Store di Indonesia telah lama dinanti. Dan parahnya, ketimbang membuka Apple Store di Indonesia, pada bulan Juni lalu Apple malah membuka Apple Store pertama di Malaysia yang lagi-lagi negara tetangga. Padahal saat Tim Cook ke Indonesia, pemerintah juga sempat meminta Apple untuk membuka Apple Store di tanah air. Tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari Apple. Dan yang bikin tambah parah, meskipun Apple telah berjanji investasi ke Indonesia sebesar 1,7 triliun, namun hingga saat ini Apple belum juga merealisasikannya. Dan hal itulah yang membuat iPhone 16 dilarang di Indonesia karena membuat Apple menjadi tidak memenuhi TKDN. Wah, ini sangat parah ya. Mengapa di negara tetangga Apple bisa memberikan yang lebih baik dibandingkan dengan yang dijanjikan diberikan ke Indonesia? Padahal negara kita ini adalah negara yang besar. Seharusnya Apple nggak begitu ya. Ya, jadi ini info update untuk hubungan Apple dengan Indonesia. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira pendapatnya bagaimana nih untuk info update ini? Teman-teman setuju nggak Indonesia melarang iPhone 16 ini? Atau jangan-jangan teman-teman punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Ya, siapa tahu pendapat hebat dari teman-teman dapat tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Apple Indonesia. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.